apa yang mungkin gak kepengen dibahas, misalkan pertanyaan skip aja nggak apa-apa gitu. Ya. Nah, buat Kak Jesse dulu, kan firman Tuhan kan ngomong ya Kak, bahwa apa yang dipersatukan Tuhan nggak boleh diceraikan manusia. Kita semua setuju di situ dan tidak ada yang memungkiri gitu. Dan tidak ada yang menginginkan perceraian. Iya nggak sih Kak? Ya. Kan nggak mungkin kayak Kak Jesse itu dari awal gitu udah ada rencana untuk gitu. Apalagi kan itu hal yang sulit gitu ya. Makanya udah dari awal ya rencananya. Oh, dari pas akad nikah Dan berarti lu ya? tahu, Ya. dan lu tahu. Gua aja masih nggak tahu sih. Itu si pangeran belum direncanain itu. Enggak jangan-jangan dia datang ke kawinannya bapaknya sama maknya. Oh, datang. Datang jangan-jangan. Enggak. Kak, balik lagi nih. Tapi kenyataannya kan banyak. Bahkan di gereja nih yang tersembunyi, bahkan yang ketahuan dan gak ketahuan gitu. Perceraian, perpisahan itu kan banyak dan pada akhirnya anak-anak jadi korban. Pokoknya hubungan keluarga rusak. Gimana Kak? Semakin gereja nggak mau ngomongin satu isu, biasanya banyak orang akhirnya jatuhnya di situ. Ya, kita selalu tabu ngomongin cerai, seks, uang, dan lihat aja banyak yang akhirnya jatuhnya di situ. Oke. Karena nggak ngerti juga kali ya. Karena nggak ngerti, karena nggak pernah dibahas. Dan kita mental gereja nih mental showroom, bukan bengkel. Jadi sebenarnya tuh yang datang ke gereja tuh yang perlu diurus, perlu diganti oli, perlu di tune up, perlu di segala macam. Seharusnya begitu gereja itu mentalnya, mental bengkel bukan showroom, maunya bagus semua gitu loh. Akhirnya yang datang adalah kumpulan-kumpulan orang jaim jadinya, jaga image semuanya. Gue pernah sih kasih statement buat salah satu bapak gereja Indonesia. Dia sekarang udah pass away. Gue bilang begini, Om, kenapa sih di gereja nggak ada pelayanan perceraian? Wah, dia ngelihat gue kayak mau mukul gue. Kamu nih ya gitu. Om, tunggu dulu Om, tunggu dulu. Itu Kak Jesse udah jadi pendeta pas Udah, ngomong. Oke. udah. Tunggu dulu Om, gini Om. Maksudnya gereja selama ini cuma ada pelayanan pemberkatan. Tapi di saat orangnya mau cerai, mereka nggak nyari gereja. Yang mereka cari diskotik segala macam karena mereka takut ke gereja. Nah maksudnya itu loh Om. Wah bener juga kamu ya. Tiba-tiba dia melunak seperti itu gitu loh. Karena memang sudah kejadian yang kita tutup-tutupin mungkin. Banyak orang gereja pun ya full timer sekalipun, pelayan di mimbar sekalipun yang mengalami perceraian. Dan believe me, kita semua nggak mau kok. Kita menikah untuk tidak bercerai. Tapi kalau ini terjadi, gereja harus bikin apa? Hakimin orang, atau kita kalau kita mentalnya bengkel, kita akan urusin. Ya mungkin ada, oke, lo nggak pelayanan dulu, tapi gue janji selama waktu berjalan ini gue nemenin lo makan siang, gue nemenin lo ngopi, misalnya kayak gitu. Gembalanya misalnya ngomong gitu sama full timer yang lagi masalah di keluarganya. Nah ini nggak ada kan? Nggak ada gini-ginian. Dan gue ngalamin banget dulu. Waktu gue bercerai, semua yang gue anggap teman gereja bubar. Nggak ada yang telepon gue, nggak ada yang support gue. Which is apa ya? Gue nggak komplain ya di Brave Talk ini. Gue cuman thankful karena ada mereka itu semua. Gue jadi stronger lah hari ini. Nggak cengeng, nggak gimana dan lain sebagainya gitu loh. Gue juga jadi mengerti things not to do sama orang-orang yang lagi ngalamin krisis di rumah tangga segala macam. Gue nggak akan tinggalin mereka sekarang. Gue akan temenin. Tapi Kak Jesse sebenarnya tuh di titik apa sih sebenarnya kita tuh bisa memutuskan untuk bercerai? Kan masalah pasti ada. Kan kita disuruhnya pasti kalau dulu orang tua pasti suruhnya doa kalau lagi berantem. Si doa tuh. Iya kan? Si mau doa tuh ya kan. Nah, suruh doa, suruh ke gereja, yang ada makin stres. Karena dibilangnya jangan cerai mulu. Nah, sebenarnya di titik apa sampai kita tuh oke ini bisa nih gitu. Sebenarnya titik yang menentukan seorang bercerai adalah kalau satu udah nggak mau. Salah satu suami atau istri mereka udah nggak mau. Itu aja sebenarnya. Kalau dua-duanya masih mau, itu rumah tangga akan selamat. Tapi kalau salah satu pihak udah nggak mau dan udah hire lawyer dan lain sebagainya, mau ngomong apapun kayak mau doa puasa gimana pun kayak itu udah let him go atau let her go aja. Kalau gue sih mendingan gitu daripada dipaksain. Gue udah ngeliat banyak banget suami istri maksa, malah bikin dosa dua-duanya. Satu punya simpenan, satu punya selingkuhan, begini Kak begitu. Jesse sempat punya simpenan nggak? Nggak. Nggak pernah. Yang benar, yang benar. Pas udah cerai punya pacar iya sih. Gitu Pang. Iya. Jadi pas udah cerai baru. Pas itu kan belum ketahuan. Jatuhnya jadi pacar. Kak Jes, Ya. barusan kan ngomong kayak enak gitu ya. Tapi Enak pas, ya? pas masa mau perceraian kan pasti
Masa nggak sedih sih? Masa nggak berat sih? Masa? Woi, berat banget. Itu berat banget. Satu tadi yang gue udah gue cerita bahwa gue ditinggalin sama teman-teman yang gue pikir mereka teman-teman gue. Gue ditinggalin sama temen-temennya my ex, udah pasti. Iya dong. Udah pasti. Di setiap ada perceraian pasti ada Pembubaran komunitas. Iya, ada pecah kongsi pasti. Iya, paguyuban bubar. Keluar grup WhatsApp. Ya, dan itu berat banget. Dan waktu itu anak-anak masih kecil ya. Angel kakaknya masih 6 tahun, Pangeran masih 3 tahun waktu itu. Dan itu gak gampang dan apa ya. Jadi kalau ada teman-teman hari ini datang terus mau cerai, gue selalu bilang jangan. Iya dong. Jangan. Jadi apa yang gue alami bukan orang nerimanya tuh, wah berarti boleh dong. Benaran gitu. ya. Itu salah banget terima kayak gitu. Karena perceraian tuh mesti dilihat case by case. Ya, case ini gimana, case itu gimana. Kalau orang emang kegatelan ya emang gimana. Berarti Kak Jesse boleh rekomendasiin orang misalnya udah curhat nih, misalnya gue curhat ke Kak Jesse nih. Kak Jesse udah begini nih. Terus Kak Jesse bisa nggak rekomendasiin, ya udah cerai aja. Gue nggak akan ngomong kayak begitu, gue nggak rekomen. Kalau emang masalahnya tuh nggak berat banget. Ya itu tadi, gue kembali ke kalau salah satu udah nggak mau, itu udah susah. Kalau misalnya selingkuh gitu Kak, Masih KDRT? bisa. masih bisa. KDRT? Masih bisa. KDRT apa dulu nih? Kegemasan dalam rumah tangga atau? Waduh. Untung gue udah nikah, jadi gue boleh tuh gemas-gemas gitu. Lu belum boleh Pang ya? Kalau gue ngalamin orang yang ngalamin KDRT misalnya, gue biasanya bilang sama mereka untuk pisah dulu lah sementara. Oke. Karena ini membahayakan jiwa kamu juga. Kalau sampai Jiwa dan fisik. fisik sampai bawa pisau lah di rumah segala macam, pisah untuk berdoa dulu. Begitu. Jadi cerai itu bener-bener last option. Begitu. Kalau emang udah nggak bisa ditolong dan dua belah pihak udah nggak mau. Gitu. Gua ada denger. Terus satu lagi. Gimana? Gue nggak pernah ngajarin mereka berdua bahwa kita nih adalah broken home. Oke. Gue selalu bilang sama mereka berdua sampai bebusa mulut gue bertahun-tahun bilang kita unique family. Oke. Karena kalau kita nanemin broken, lama-kelamaan akhirnya itu kebawa kan di alam bawah Beneran sadar ya, gitu. gitu ya. Kita jadi broken beneran gitu.